kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Yang perlu kita tahu di sini adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika, yaitu istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, yaitu misalnya padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Yang berikut tentang aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, yaitu tentang baik atau buruk. Yang kedua tentang etika teologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa dari hasil tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga tentang etika deontologis adalah teori yang etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Bagian yang ketiga tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Materi selanjutnya tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yaitu yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya atau miskin. Poin yang berikut tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Dalam bagian ini, etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Poin yang berikut tentang menganalisis sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegakkan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang berikut itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada bagian ini, sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Yang kedua, tentang pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran 4A. Yang ketiga, tentang sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam
euforia demokrasi. Yang kedua, tentang argumen tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Itu yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagai yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negaraan. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Bagian yang berikut tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, tentang hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada asas humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan asas homoni, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang berikut yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap. Yang kedua, tentang Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negaraan. Pun yang terakhir, tentang rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Itu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dan terima kasih.